Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kita bertemu di dalam pembahasan kitab Tauhid. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat sampai hari ini sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita masing-masing ya, di antara aktivitas yang merupakan tujuan diciptakannya manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar kecuali dilandasi dengan ilmu. Ya, oleh karenanya pada kesempatan kali ini ya kita melakukan acara ya membahas kitab dengan tujuan ya untuk menambah ilmu kita ya. Dengan tujuan juga ya saling berwasiat at-tawasi bil haq wat tawasi bis sabr ya. Saling berwasiat di dalam kebenaran dan saling berwasiat ya di dalam kesabaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan melanjutkan pembahasan ya di dalam kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid ya. Kita telah sampai kepada bab ya ma jaa fir ruqa wat tamaim ya. Penulis menuliskan satu buah bab khusus ya hukum ya ruqyah dan juga tamimah ya. Ma jaa fir ruqa wat tamaim ya. Hukum ya ruqyah dan juga ya tamimah. Setidaknya penulis membawakan 5 dalil ya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk membahas ya bab yang telah kita sebutkan tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masuk kepada hadis yang pertama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan membimbing kita agar kita bisa mengamalkan ya ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Hadis pertama yang dibawakan oleh penulis ya fi sahih an Abi Bashirin Al-Ansari radhiyallahu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladah min watarin aw kiladah illa quti'at ya. Disebutkan di dalam sahih ya Bukhari dan juga sahih Muslim dari Abi Bashir Al-Ansari ya radhiyallahu an ya bahwasannya dahulu ia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak ya safar ya berpergian, sering bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan ya pada waktu itu dan memberikan wasiat ya. Wasiat tersebut adalah alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladah min watarin ya. Jangan sampai ada di sana ya binatang-binatang yang digantungkan padanya tali-tali gantungan ya, tali-tali busur ya. Au kiladah illa kutiat, apapun jenis ya tali-tali yang digantungkan di binatang itu ya jangan sampai ada, melainkan harus dipotong ya, disingkirkan tali tersebut ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini adalah hadis pertama yang penulis bawakan ya berkaitan tentang hukum ruqyah dan juga tamimah ya. Kita akan mengetahui apa makna umum daripada hadis ini. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengutus di beberapa safar beliau untuk ya mengutus beberapa orang untuk menyerukan kepada manusia agar menyingkirkan itu gantungan-gantungan pada hewan. Ya dahulu banyak orang menggantungkan ya gantungan-gantungan tali-tali ya untuk menolak ya penyakit ya menimpa daripada binatang tersebut. Ya Nabi SAW melarangnya ya, melarang hal tersebut ya agar tidak ada itu binatang-binatang yang digantungi ya, diberikan gantungan-gantungan ya dari tali-tali ataupun dari benang-benang dan lain sebagainya untuk tujuan menangkal penyakit ya. Karena yang demikian itu termasuk
kesyirikan yang wajib disingkirkan. Ya. Jadi itu adalah makna umum dari hadis yang telah kita sebutkan tadi. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, faidah yang bisa kita ambil daripada hadis ini yang pertama, anna ta'liqul autar lidaf'il afat fi hukmit tama'im fit tahrim. Ya, menggantungkan ya tali-tali itu ya dengan tujuan, nah ini di garis bawah, dengan tujuan untuk menolak bahaya, menolak mudarat, menolak penyakit, ini masuk ke dalam hukum tamimah ya, yang diharamkan, yang tidak dibolehkan. Ya, Nabi melarangnya. Ya, disebutkan tadi di dalam hadis yang telah kita bacakan tadi. Ya, itu termasuk ke dalam hukum tamimah yang diharamkan. Ya, karena memang hal tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk menolak penyakit, menolak mudarat, menolak bahaya, ya bukan dengan cara menggantungkan tali-tali dan sebagainya yang diyakini oleh orang-orang terdahulu. Ya, kalau mau menolak penyakit tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengambil sebab-sebab yang dibolehkan, ya. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang telah kita sebutkan tadi, izalatul mungkar. Ya, harus disingkirkan itu kemungkaran. Ya, Nabi yang telah memberikan contoh kepada kita. Jangan sampai kalian melihat di sana ada binatang yang ada gantungan-gantungan, melainkan kalian harus potong itu. Ya, potong tuh gantungan-gantungan tersebut. Ya, ini menunjukkan kepada kita kemungkaran itu harus disingkirkan. Ya, kemungkaran yang kita nampak, yang kita dapati, ya kita harus ya, menyingkirkannya semampu kita. Ya, kalau kita bisa dengan tangan kita, kita singkirkan dengan tangan kita. Kalau kita tidak mampu, ya dengan lisan kita. Kalaupun kita tidak mampu, minimal dengan hati kita, kita mengingkari kemungkaran yang kita nampak, yang kita lihat di depan kita. Ya, insyaallah pembahasan ini akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabadu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan daripada kitab Tauhid yang telah kita sebutkan tadi, hadis pertama yang menjelaskan hukum daripada ruqyah dan juga tamimah. Telah kita bacakan tadi hadis dan telah kita ambil beberapa faidah. Kalau kita bisa ulangi, yang pertama, dilarangnya ya menggantungkan gantungan-gantungan dengan tujuan menolak mudarat, ya, menolak penyakit, menolak bahaya. Dan yang demikian itu termasuk ke dalam hukum tamimah yang diharamkan. Ya, yang kedua, izalatul mungkar. Ya, kemungkaran itu harus disingkirkan. Ya, yang kita lihat dari kemungkaran itu harus kita singkirkan. Ya, semampu kita tentunya. Kemudian yang ketiga faedahnya yaitu tablighun nas ma yasunu aqidatahum. Ya, mendakwahkan manusia yang tujuannya untuk menjaga akidah mereka. Ya, kita wajib mendakwahkan mereka. Ya, keyakinan-keyakinan yang dijumpai atau kita jumpai yang menyelisihi akidah Islamiyah, maka kita harus dakwahi mereka karena kita sayang kepada mereka. Ya, karena masalah akidah, masalah yang pokok, ya, yang kesalahannya tidak bisa dimaafkan, maka kita harus dakwahi mereka. Sebagaimana Nabi SAW mengutus ya orang-orang khusus untuk ya melihat ya ataupun ketika mendapati ya ada di sana orang-orang yang menggantungkan gantungan di hewan-hewan harus dipotong, itu adalah salah satu bentuk dakwah Nabi SAW ya untuk menjaga akidah mereka ya supaya mereka tidak terpaut terhadap benda-benda yang Allah sendiri tidak mengatakan hal tersebut sebagai penolak bala. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini banyak kita melihat di negeri kita. Keyakinan-keyakinan yang semisal dengan itu. Ya, mereka mencari barang-barang yang mereka anggap itu menolak bala. Sehingga mereka membawanya. Ya, mereka gantungkan di rumah-rumah mereka. Mereka tempelkan di kendaraan-kendaraan mereka. Mereka bawa di saku-saku mereka. Ya, mereka tempelkan di anak-anak bayi mereka. Karena apa? Tujuan mereka untuk menolak bala, ya, menolak penyakit, menolak bahaya. Ya. Yang demikian itu harus didakwahi, ya, untuk menjaga akidah mereka. Ya. Kita beritahuan kepada mereka bahwasannya
manfaat, mudarat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberikan manfaat, yang bisa menghilangkan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada yang memilikinya. Adapun benda-benda yang telah kita sebutkan tadi itu adalah benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat ya dan menolak mudarat ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kita masuk kepada hadis yang kedua ya. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Ya, dari sahabat Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anhu bahwasannya beliau ya mendengar ataupun qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia berkata, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Ya. Bahwasannya ruqyah, tamimah dan juga tiwalah itu adalah bentuk kesyirikan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Ya. Ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hukum daripada ya ruqyah, demikian pula tamimah, demikian pula tiwalah. Ya, kita akan sebutkan nanti pengertian satu persatu daripada istilah-istilah yang telah kita sebutkan ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan mengetahui terlebih dahulu makna umum daripada hadis ini. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbir anna istimala hadhil asya li qasdi daf'id dar au daf'i al-mudar wa jalbil masalih min indi ghairillahi syirkun billah. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ya pemakaian ya istilah-istilah yang telah kita sebutkan tadi ya untuk tujuan menolak mudarat dan mendatangkan maslahat ya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah bentuk kesyirikan ya. Li'annahu la yamliku daf'ad dar wa jalbal khairi ila Allah Subhanahu. Karena pada dasarnya tidak ada yang memiliki ya ataupun yang sanggup menolak mudarat dan mendatangkan maslahat kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi apabila di sana ada orang yang ya berusaha untuk menolak ya mudarat dan berusaha untuk mendapatkan maslahat selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dia telah terjerumus kepada kesyirikan ya. Wa hadzal khabaru ma'nahu an-nahyu an hadzal fi'l. Dan kabar ini ya walaupun secara konteks, secara bacaan dia tidak ada pelarangan, tetapi intinya ya maknanya yang terkandung di dalamnya adalah larangan dari perbuatan itu, yaitu perbuatan apa tadi? Ruqyah, tamimah dan juga tiwalah ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan mengetahui apa makna daripada istilah ini. Ruqyah yang pertama yaitu qiraatul Quran wal ada'iyati syar'iyyah 'alal musabbi maradin wa nahwihi, yaitu membacakan ya Al-Qur'an dan doa-doa syar'i ya bagi orang-orang yang tertimpa penyakit dan yang semisalnya. Ya, nanti ini akan kita jelaskan bagaimana ruqyah yang diharamkan dan ruqyah yang diperbolehkan. Kemudian apa itu tamimah? Tamimah adalah syai'un yu'allaqu 'alal auladi minal ain. Ya. Tamimah itu adalah sesuatu yang digantungkan di tubuh anak-anak ya untuk mencegah ain. Itu adalah tamimah. Ya. Sesuatu yang digantungkan di tubuh anak-anak dengan tujuan untuk ya mencegah mereka dari penyakit. Ya. Kemudian apa itu tiwalah? Tiwalah itu adalah syai'un yasna'unahu wa yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha war rajula ila imra'atihi. Yaitu sesuatu yang sengaja dibuat ya, dengan tujuan agar wanita itu mencintai suaminya dan begitu pula sebaliknya ya, atau kalau di negeri kita ini mungkin sering disebut dengan pelet ya, pelet. Nah, jadi itu semua yang telah kita sebutkan tadi itu adalah perbuatan syirik sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini
setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan daripada kitab Tauhid ini. Telah kita sebutkan tadi hadis dari Ibnu Mas'ud, kita akan mengambil faidah dari hadis tersebut. Ya, yang pertama, al-hathu ala siyanatil aqidah amma yakhullu biha wa in kana yata'atahu katsirun minan nas. Ya. Yaitu motivasi untuk menjaga akidah, ya, dari apa-apa yang bisa membatalkannya. Walaupun yaitu banyak dipraktekkan oleh manusia. Ya, banyak perkara-perkara, ya, amalan-amalan, ya, yang dilakukan sebagian orang, bahkan banyak manusia, yang mana itu adalah amalan yang menyelisihi akidah seorang muslim. Maka yang demikian itu harus kita jauhi, ya, walaupun banyak yang mempraktekkannya. Ya, seperti yang telah kita sebutkan tadi, banyak orang tua yang mengalungkan benang-benang, ya, kalung-kalung, yaitu kalau di kampung-kampung hampir rata-rata, ya, orang-orang mungkin yang masih di pedalaman yang belum sampai kepada mereka ilmu, ya, mereka masih mempercayai yang demikian, ya, memakai misalnya gunting kecil itu supaya tidak didatangi setan-setan dan lain sebagainya, ya, yang demikian itu walaupun banyak dilakukan manusia bukan menjadi dalil, ya, banyaknya dilakukan manusia itu adalah suatu kebenaran, tidak, ya. Kemudian yang kedua, tahrimu istimali hadhil asya al-madhkura fihi, ya. Keharaman apa-apa yang telah kita sebutkan tadi, ya, ruqyah dan tamimah, begitu pula tiwalah, ya. Kemudian anna hadhihi ats-tsalath al-madhkura syirkun min ghairi istisna, ya, bahwasannya ketiga praktek yang telah kita sebutkan tadi, yaitu ruqyah, tamimah dan tiwalah, semuanya ini adalah salah satu praktek, ya, kesyirikan. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada beberapa tambahan yang perlu kita jelaskan di dalam bab ini. Anna ruqyata tanqasimu ila qismain, qismun masyru' wa qismun mamnu'. Ya, bahwasannya ruqyah itu terbagi menjadi dua bagian. Ya, kata penulis kitab Al-Mulakhas, bahwasannya ruqyah, ya, itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yang memang dibolehkan, disyariatkan, ya. Dan yang kedua ini yang memang benar-benar terlarang, ya. Fal masyru'u ma khala minasyirki wal mamnu' ma kana fihi syirkun. Dan yang masyru' itu adalah apa-apa yang dia terbebas dari kesyirikan, ya, yaitu pembacaan, benar-benar membaca Al-Qur'an dan doa-doa syar'iyah yang jelas dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka yang demikian itu ruqyah yang disyariatkan, yang dibolehkan untuk mengobati orang-orang yang terkena penyakit, ya. Namun di sana ada yang terlarang, yaitu yang mengandung di dalamnya kesyirikan, ya, seperti orang-orang yang meruqyah dengan bacaan-bacaan, ya, bukan dari Al-Quran, bukan pula dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari doa-doa yang ada dalilnya, tetapi dari buatan sendiri yang di dalamnya mengandung kesyirikan, yang di dalamnya mengandung meminta pertolongan kepada jin-jin, ya. Dan ini tersebar di sebagian masyarakat, ya. Mereka menggunakan kalimat-kalimat yang tidak dipahami untuk menyembuhkan orang, ya. Kata para ulama, yang disyariatkan itu adalah dengan Al-Quran dan dengan doa-doa yang syar'iyah yang dipahami dengan bahasa Arab, ya, bukan dengan kata-kata yang tidak dipahami, ya. Jadi itu tadi, ruqyah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yang masyru', yang dibolehkan, dan yang kedua yang mamnu', yang tidak dibolehkan. Kemudian at-tamaim tanqasimu ila qismain, dan perlu juga kita jelaskan bahwasanya tamimah juga terbagi menjadi dua bagian, ya. Qismun mamnu' bil ijma' wa huwa ma kana yashtamilu ala syirkin, ya. Tamimah yang pertama itu yang dilarang, dan ini ijma',
tidak boleh benar-benar, yaitu apa yang mengandung di dalamnya kesyirikan. Ya, tamimah tadi itu adalah gantungan ya, yang digantungkan seseorang untuk menolak ya penyakit dan lain sebagainya. Yang dilarang itu adalah yang mengandung di dalamnya kesyirikan, kalimat-kalimat kesyirikan, ya, meminta pertolongan kepada selain Allah. Dan yang kedua, bagian yang kedua, qismun mukhtalafun fihi. Yang kedua ini bagian yang diperselisihkan oleh para ulama. Wa huwa ma kana minal Qur'an, yaitu tamimah yang diisi atau dibuat dari Al-Qur'an, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Para ulama berselisih dengan terhadap hukum itu. Ya, apabila ada seseorang menggantungkan kalimat-kalimat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran di badannya untuk menolak penyakit. Ya, jadi para ulama berselisih terhadap hukumnya. Qila annahu jais. Ya. Ada yang mengatakan itu diperbolehkan, wa qila annahu mamnu, dan dikatakan ada juga yang mengatakan itu dilarang. Was-shahih, tapi yang paling benar adalah menurut mu'allif kitab, annahu mamnu saddan lidzari'ah wa siyanatan lil Qur'an. Ya. Yang sahih, yang benar adalah dengan Al-Quran pun itu dilarang ya untuk menutup pintu ya keburukan yang timbul darinya ya, karena bisa jadi nanti dibawa ke dalam toilet dan lain sebagainya, karena Al-Quran sendiri diturunkan untuk dibaca, bukan untuk digantungkan ya. Jadi itu tadi hukum daripada ketiga ya praktek yang telah kita sebutkan tadi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga akidah kita, menjauhkan kita dari praktek-praktek kesyirikan dan kaum muslimin secara umum. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada kajian kali ini. Semoga kita mendapatkan faedahnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum